apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Woman of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. Golf akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala golf masing-masing. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu menabur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19 dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei 2020 akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Ibadah raya minggu depan, tanggal 24 Mei 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun kita berada pada hari ini, baik yang di rumah, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ibadah online melalui HP Anda, dari televisi maupun dimanapun, saya percaya kita punya satu hati yang sama, yaitu kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kita yang terdalam dan sejati. Di dalam roh dan kebenaran kita memuji nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya firman Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umatnya yang percaya saat menaikkan pujian penyembahan. Oleh sebab itu mari saja kita semua untuk bersatu hati, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur bila kami boleh berkesempatan saat ini untuk menaikkan pujian penyembahan. Menaikkan pujian yang terbaik dari hati kami yang terdalam sebagai korban bakaran kudus yang layak kami persembahkan bagimu. Karena tidak ada yang layak dan pantas kami berikan, semua dalam kehidupan kami adalah milikmu. Dan apapun yang dalam kehidupan kami layak persembahkan hanya untuk memuliakan namamu. Terimalah persembahan sejati dari kami Tuhan, pujian yang terdalam hanya kemuliaan namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bersama-sama, katakan amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu,
Yesus sahabatku. Kau Yesusku, Kau sahabatku, takkan Kau tinggalkanku. Dalam suka, dalam dukaku, dalam kelemahanku, dalam kekuatanku, Kau tetap setia. Thank you, Lord. Walau ku jauh darimu, Thank you, Lord. Kau sabar menantiku, dan Kau terima aku Thank you. dalam setiap musimku. Kau terima aku, oh Yesus sahabatku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menaungi setiap kami. Tuhan, jamah, lawat setiap anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan, beri Tuhan lawatan-Mu, beri Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Biar hadirat Tuhan menyembuhkan, hadirat Tuhan memulihkan, hadirat Tuhan membawa Tuhan kesembuhan, pemulihan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai setiap kami sehingga sampai hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan baik. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan kasih Tuhan yang baru setiap pagi boleh kami rasakan. Demikian juga hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang baru. Boleh merasakan Tuhan kekuatan yang baru juga. Terima kasih Bapa, walaupun kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kami boleh bersyukur karena kami masih boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami percaya ada pesan-Mu buat kami semua. Karena itu Tuhan bukakan terus hati kami Tuhan. Jamah hati kami, biar hati kami boleh jadi tanah yang subur. Tidak lagi tanah seperti tanah yang di pinggir jalan yang keras, tidak lagi menjadi tanah yang berbatu-batu. Tapi semua hati kami telah menjadi tanah yang subur. Tidak ada lagi juga semak duri di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami membawa terus bangsa kami. Tuhan kami percaya, Tuhan Kau akan memulihkan bangsa kami. Karena itu kami akan melakukan bagian kami. Karena ada bagian kami yang harus kami lakukan. Demikian juga Engkau akan melakukan bagian-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dan jalan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan mau mengajak kami berjalan bersama-sama. Tuhan mau mengajak kami bekerja sama. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Lawat Tuhan. Urapi Tuhan Bapak Presiden kami, para pemimpin bangsa ini, Kau urapi, para menteri Tuhan, para pemimpin daerah, kepala daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, bupati, Tuhan Kau urapi Tuhan. Biar setiap keputusan yang benar, yang datang dari Tuhan, yang boleh diambil dan yang boleh terjadi atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk dirubahkan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini saya juga bisa kembali menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan di dalam Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa setelah Yesus menyerahkan nyawanya, kita baru saja memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Dan dikatakan firman Tuhan, sebetulnya kematian tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya. Nah saudara, setelah Yesus yang sebagai manusia menyerahkan nyawanya, baru terjadi sesuatu yaitu surga membelah tabir bait suci dari atas ke bawah. Yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya terjadi semua yang membatasi terbuka. Tidak ada lagi pembatas. Hubungan Allah Bapa dengan manusia kembali dipulihkan. Seperti pada awal zaman penciptaan di zaman Adam dan Hawa. Di mana hubungan manusia dengan Tuhan tidak ada batasan. Jadi hubungannya kembali dipulihkan. Manusia dengan Tuhan bisa kembali berjalan bersama dan bekerja sama-sama. Saudara, di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6-7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, Tuhan itu mau selalu dekat dengan kita. Dia mau tidak ada batasan. Sehingga itulah tanda pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas salib untuk memulihkan. Dia menebus dosa manusia karena Allah Bapa tidak dapat bersatu dengan dosa. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, dikatakan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Dikatakan artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus? Karena Allah Bapa tidak dapat bersatu dengan dosa. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menanggung semua dosa umat manusia. Sehingga Allah Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan itulah saudara yang dipulihkan. Tuhan sudah tanggung, Tuhan Yesus sudah tanggung semua dosa kita. Sehingga akhirnya kita kembali dipulihkan. Allah Bapa bisa dekat kembali dengan kita. Nah saudara, dikatakan ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni, untuk menebus dosa kita. Sehingga tidak ada lagi batasan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Pada tahun ini, di mana kita harus merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah kita masing-masing. Justru inilah waktunya saudara. Ini tandanya saudara. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan dikatakan ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, jalan dan rancangan Tuhan kalau dibandingkan dengan jalan dan rancangan manusia adalah seperti langit dan bumi. Dikatakan manusia sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan. Karena itu Ayub berkata, di dalam Ayub 7 ayat 17-18. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung. Dan kau perhatikan. Dan kau datangi setiap pagi. Dan kau uji setiap saat. Saudara, walaupun manusia itu kecil. Tapi manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dikatakan kita sangat diperhatikan. Kita didatangi Tuhan setiap pagi saudara. Jadi setiap hari saya percaya Tuhan sedang mendatangi setiap kita di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, 40 hari setelah Yesus bangkit, yaitu hari-hari ini saudara, Tuhan melawat murid-muridnya. Dia datangi murid-muridnya satu persatu. Dia cari murid-muridnya, dia pulihkan murid-muridnya. Saya percaya hari-hari ini juga Tuhan sedang datang ke rumah saudara masing-masing. Saudara, kita mungkin gak bisa beribadah di satu gedung gereja, tapi kita beribadah di rumah. Tuhan Yesus hadir karena dia mendatangi. Dia berkata dia mau mendatangi, dia mau melawat setiap kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, saudara. Karena Tuhan menganggap kita sangat berharga di matanya. Saudara, kemudian di Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga? Saya percaya kunci ini diberikan kepada Petrus. Petrus adalah batu karang, dikatakan di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku, kata Tuhan. Karena itu Petrus adalah bapak gereja. Saudara, gereja berbicara sesuatu yang Tuhan berikan kuasa. Jadi Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita karena kita semua adalah gereja Tuhan. Saudara, dikatakan apa itu kunci kerajaan surga? Yang dimaksud kunci kerajaan surga adalah kita diberi wewenang untuk menggerakkan surga, saudara. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi artinya surga akan mengikuti apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara. Kalau kita ikat, akan terikat di surga. Kalau kita lepaskan, akan terlepas di surga. Artinya ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Tetapi harus dimulai dengan kita melakukan bagian kita. Saudara, dalam Lukas pasal 8 pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ada dalam satu perahu bersama Tuhan Yesus. Kemudian perahu mereka dihantam oleh angin taufan yang besar sehingga perahu mereka ada dalam bahaya, saudara. Dan pada waktu itu Yesus tertidur. Yesus ada bersama murid-murid tapi dia tertidur di dalam perahu itu. Kemudian sudah dikatakan bahwa murid-murid harus melakukan sesuatu. Jadi ada bagian yang harus dilakukan oleh murid-murid, yaitu membangunkan Tuhan Yesus. Dan kemudian ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menghardik angin dan air yang mengamuk, sehingga danau itu menjadi teduh. Saudara, selalu ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Saudara, ada bagian kita yang harus kita lakukan dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Dan saudara, bagian kita selalu lebih kecil dibandingkan bagian Tuhan. Mujizat adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah melakukan sesuatu yang tidak susah tapi bisa kita lakukan. Musa pada waktu di depan ada lautan. Pada waktu itu dikatakan, mengapa engkau berseru-seru? Tuhan berfirman kepada Musa, karena di depan ada lautan, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar. Kemudian bangsa Israel komplain, marah kepada Musa. Kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Dan kemudian Tuhan berfirman, angkatlah tongkatmu. Saudara, Musa gak bisa belah laut, tapi Tuhan bisa membelah laut. Bagian Musa adalah mengangkat tongkatnya. Buat Musa mengangkat tongkat bisa gak? Bisa. Karena bagian dia adalah kecil, mengangkat tongkatnya. Tongkat berbicara iman. Karena itu dikatakan firman Tuhan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Dikatakan biji sesawi adalah biji yang terkecil di antara segala biji. Karena itu bagian kita adalah kecil. Tapi kalau kita lakukan, maka surga akan mengikuti. Ya, pada waktu Musa mengangkat tongkatnya, maka surga atau Tuhan membelah lautan. Terjadi mujizat yang luar biasa sehingga mereka diselamatkan. Karena itu bagian kita selalu lebih kecil. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, pesan Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan adalah dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya akan bacakan, saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, yang dapat memulihkan negeri kita adalah Tuhan. Saudara, tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan lebih dulu, saudara. Yaitu yang pertama, Tuhan mau bagian kita adalah merendahkan diri. Saudara, Matius 18 ayat 4 berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, pada waktu itu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bertengkar, meributkan siapa di antara mereka yang terbesar, siapa di antara mereka yang paling hebat. Kalau zaman sekarang, siapa yang paling benar, seperti itu.
Nah saudara, Yesus mendengar itu, kemudian dia memanggil seorang anak kecil. Kenapa anak kecil saudara? Karena anak kecil mungkin gak terkenal. Anak kecil itu seringkali tidak kita anggap saudara. Tapi Tuhan bilang, orang yang gak dianggap dan orang yang merendahkan diri seperti anak kecil ini. Bukan mau yang jadi yang hebat, bukan yang mau jadi yang paling benar. Dikatakan dialah yang memiliki bahkan yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 12. Dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kalimat ini diulang sampai 3 kali. Saya percaya ada 3 konteks dalam ayat ini yang Tuhan mau tekankan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, konteks yang pertama pada waktu itu di kitab Matius 23 ini dikatakan Yesus sedang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka munafik, mereka mau selalu dihormati. Mereka hanya suruh orang berbuat benar, tapi dia tidak pernah melakukan kebenaran. Mereka hanya mau dihormati saja, mau dilihat saja dari luarnya kelihatannya benar. Padahal mereka nggak melakukan firman Tuhan. Ya, saudara dikatakan, padahal firman Tuhan dan Tuhan bilang di ayat 11-nya, di ayat sebelumnya dikatakan, dan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau engkau mau jadi yang terbesar, justru engkau harus menjadi orang yang melayani. Ya, ambil posisi yang terendah supaya engkau akan ditinggikan. Saudara, miliki hati seorang pelayan, miliki hati seorang hamba. Hamba itu kalau ditegur tidak marah. Hamba itu kalau disuruh dia lakukan dengan taat dan setia. Saudara, mari kita merendahkan diri seperti seorang pelayan, saudara. Karena orang yang mau melayani, bahkan mau melayani semua orang, dia akan ditinggikan. Dikatakan bahkan dia adalah yang terbesar di antara kamu. Saudara, konteks yang kedua di Lukas 14 ayat 11, kalimat yang sama Tuhan katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, konteks yang kedua Tuhan ceritakan, kalau saudara diundang dalam satu pesta, dalam undangan, kalau saudara lagi kondangan saudara, ya, saudara diundang dalam pesta, dikatakan pada waktu itu banyak orang berebut untuk duduk di tempat yang paling terhormat. Ya, saudara, karena semua orang mau dihormati, dia ambil posisi yang terhormat. Tapi Tuhan katakan, hati-hati, jangan-jangan itu bukan tempatmu. Pada waktu tiba-tiba yang punya pesta atau tuan rumahnya datang kepadamu, jangan sampai dia datang kepadamu dan berkata, maaf, ini bukan tempatmu, ini bukan buat engkau. Karena ada orang yang lebih dihormati daripada engkau. Engkau akan akhirnya harus pindah dengan malu sudah. Karena itu pesan firman Tuhan adalah, kalau engkau diundang, justru ambil posisi atau ambil tempat yang paling rendah. Duduk di tempat yang paling belakang saja. Kalau memang engkau layak untuk dihormati, engkau akan dihormati, engkau akan dibawa ke tempat yang terhormat. Ya, saudara, karena itu saudara, mari saudara, kita merendahkan diri. Kalau memang kita layak untuk dihormati, biar Tuhan yang mengangkat kita naik. Bukan diri kita yang mengangkat diri kita. Saudara, konteks yang ketiga dengan kalimat yang sama di Lukas 18 ayat 14. Dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 3 kalimat yang sama tapi dalam konteks yang berbeda. Saudara, pada konteks yang ketiga ini dikatakan Tuhan sedang berbicara pada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Saudara, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dikatakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Kemudian orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku gak sama dengan semua orang lain. Ya, aku bukan perampok, aku bukan penjinah. Bahkan aku gak sama dengan orang ini. Ya, seorang pemungut cukai.
Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan. Sudah dikatakan dia menganggap dirinya benar. Tetapi pemungut cukai, orang yang satu lagi, dia merasa berdosa, dia gak berani dekat-dekat dengan orang Farisi itu. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dikatakan dia gak berani menengadah ke langit. Dikatakan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa." Tapi dikatakan, Tuhan berkata kepada semua orang yang mendengar perumpamaan ini. Dikatakan orang ini, yaitu pemungut cukai itu, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, yaitu orang Farisi itu, dikatakan bahwa dia tidak dibenarkan. Dia tidak dianggap benar oleh Allah. Sebab sekali lagi Tuhan bilang, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, konteks yang ketiga adalah jangan merasa diri kita benar. Kita memang dibenarkan, kita nggak ada yang benar, tapi kita ini dibenarkan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu bagian kita adalah hidup di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan terus hidup di dalam kita. Sehingga kebenaran Tuhan, karena dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, selalu memenuhi kehidupan kita, saudara. Saudara, teladan dari Tuhan Yesus kita lihat dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 9. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mau tinggalkan tahtanya, turun ke dunia. Kalau dia nggak mau, saudara, kalau dia tidak mau turun ke dunia, bahkan dia mempertahankan tahtanya, saudara, kita nggak ada yang selamat. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak menganggap kesan dengan Allah itu sebagai satu yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia, dia tinggalkan tahtanya. Dia mengosongkan dirinya, dikatakan. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dengan kita, saudara. Dan gak sampai di situ, dikatakan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya lagi, lebih rendah dari kita semua. Dan taat sampai mati di kayu salib, saudara. Dan ayat 9-nya luar biasa, karena dia mau merendahkan diri, dia mau mati atas kayu salib, dia mau merendahkan dirinya lebih rendah dari manusia. Karena dia mau menjadi orang yang melayani kita. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diadakan satu perjamuan. Di situ Tuhan Yesus, murid-muridnya, Tuhan Yesus semua dicuci kakinya, termasuk Yudas yang akan mengkhianati dia, termasuk juga Petrus yang akan menyangkal dia. Saudara, Tuhan Yesus merendahkan diri. Padahal dikatakan firman Tuhan, segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi langkah apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia menerima kuasa? Dia merendahkan diri, dia melayani, dia mencuci kaki murid-muridnya, saudara. Saudara, mari itu yang pertama, yaitu bagian kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk merendahkan diri, supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, bagian kita yang harus kita lakukan adalah berdoa. Saudara, doa atau berdoa adalah akses atau password untuk menggerakkan surga. Saudara, untuk kita membuka pintu saja, sekarang ada yang pakai password, ya, nggak pakai kunci lagi tapi pakai nomor, saudara. Saudara, doa adalah satu password atau akses untuk membuka pintu kerajaan surga, saudara. Karena itu, saudara, penting buat kita untuk banyak berdoa, saudara. Saudara, saya percaya apa yang terjadi, ya, wabah di seluruh dunia yang melanda seluruh dunia ini, wabah virus COVID-19, ini Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan. Bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan, saudara. Nah, berapa lama ini akan terjadi? Tidak ada yang tahu, saudara. Saya percaya yang saya tahu hanya sampai rencana Tuhan tergenapi. Tugas kita berdoa supaya rencana Tuhan atau kehendak Tuhan benar-benar terjadi melalui apa yang Tuhan izinkan.
Karena itu banyak berdoa anak-anak Tuhan. Mari kita terus berdoa. Karena doa adalah akses atau password untuk membuka surga. Kuasa Tuhan turun atas negeri kita untuk Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita. Saudara, yang ketiga, bagian kita adalah mencari wajah Tuhan. Saudara, saat-saat ini lebih banyak lagi orang yang mencari wajah Tuhan. Saudara, di rumah-rumah, kita harus bekerja di rumah, kita harus belajar dari rumah, kita harus juga beribadah dari rumah. Saudara, mari di rumah-rumah kita mencari wajah Tuhan. Banyak waktu, kalau saudara punya waktu, cari wajah Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Saudara, doa terus banyak dalam doa. Cari wajah Tuhan. Nah, saudara, dikatakan juga dalam Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hari-hari ini saudara, saudara cek diri saudara. Di rumah kita bisa cek, kita flashback. Apakah ada dosa yang masih ada kita simpan. Ada satu terikatan dosa yang masih kita pegang atau kita simpan atau mengikat kita. Ini waktunya saudara. Karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan, yang bisa melihat wajah Tuhan. Karena itu saudara, juga kalau saudara ada sakit hati, ada kepahitan, ada dengki atau dendam, bereskan. Ini waktunya bereskan saudara. Ya, minta ampun, bahkan ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dikatakan firman Tuhan, saya selalu ingat akan firman ini. Apabila engkau membawa persembahanmu dan kau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu dan pergilah berdamai dengan orang itu. Barulah engkau kembali untuk membawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Bereskan dulu supaya hatimu bersih, hatimu suci, tidak ada ganjelan. Dan engkau akan melihat wajah Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, adalah berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, berbalik dari jalan yang jahat artinya berputar. Tadinya kalau kita arahnya ke sana, kita berbalik. Artinya berputar 180 derajat. Tadinya arahnya kepada dosa, sekarang kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu kita berbalik mungkin kita masih dekat dengan dosa. Tapi enggak masalah, jangan pedulikan dosa. Tapi biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Waktu mata saudara terus tertuju kepada Tuhan. Saudara tambah lama, saudara akan mendekat sama Tuhan. Dan bahkan saudara akan, wow, ternyata sudah lama saya bisa lepas, saya sudah bisa tinggalkan dosa-dosa yang mengikat saya. Jangan fokus sama dosanya, tapi fokus mencari wajah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat artinya bertobat, saudara. Karena itu ayat yang terakhir, saya akan tutup dengan ayat ini, Wahyu 5 ayat 2. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Pesan yang terakhir adalah, mari kita bertobat, saudara. Mari kita minta ampun. Kita berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, itu 4 bagian yang harus kita lakukan. Pasti bisa, karena bagian kita adalah kecil. Bagian kita pasti kita bisa lakukan. Bagian Tuhan adalah yang besar. Bagian Tuhan adalah mujizat yang bisa memulihkan negeri ini, yang bisa memulihkan, menghapuskan, bahkan membuat semua virus tidak ada lagi di dunia ini. Virus COVID-19 tidak ada lagi di dunia ini. Hanya Tuhan. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita, maka Tuhan Yesus dengan kuasanya juga akan melakukan bagiannya. Memulihkan negeri kita, memulihkan seluruh dunia ini dari virus COVID-19. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami telah diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya surga akan mengikuti. Kami diberi wewenang, kami diberi kuasa untuk melakukan bagian kami supaya surga atau Tuhan juga akan melakukan bagiannya.
Karena itu Tuhan, pesan-Mu, kami umat-Mu yang atas kami nama Tuhan disebut. Yang pertama bagian kami adalah merendahkan diri. Yang kedua bagian kami adalah berdoa. Yang ketiga bagian kami adalah mencari wajah-Mu. Yang keempat bagian kami adalah berbalik dari jalan kami yang jahat atau bertobat. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing saat ini minta Tuhan kemampuan daripada-Mu. Karena apa yang menjadi bagian kami pasti bisa kami lakukan. Karena bagian kami pasti adalah yang kecil. Bagian Tuhan adalah yang besar. Bagian Tuhan adalah mujizat. Untuk memulihkan negeri ini adalah bagian Tuhan. Karena itu bagian kami akan kami lakukan. Yaitu merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah-Mu. Dan berbalik dari jalan kami yang jahat. Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan. Juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan hati kami. Sehingga tidak lagi dendam, tidak lagi sakit hati. Bahkan di antara suami istri, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kemarahan atau menyimpan kesalahan satu dengan yang lain. Kami melepaskan pengampunan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap menantu, terhadap mertua kami. Tuhan kami melepaskan pengampunan. Bahkan terhadap orang-orang sekitar kami juga melepaskan pengampunan. Sehingga hati kami menjadi hati yang suci, sehingga mata kami bisa memandang kepada Tuhan. Kami bisa melihat kuasa Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan memulihkan Indonesia, memulihkan bangsa kami, memulihkan perekonomian negeri kami. Bahkan krisis ekonomi dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terus melakukan bagian kami. Karena kami percaya kami sudah menerima kunci kerajaan surga. Waktu kami melakukan bagian kami, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Yaitu bagian mujizat, bagian yang besar akan Kau lakukan buat bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarnya. Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Untuk kami boleh terus mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menuntun kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada lawatan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan hadir. Mendatangi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-Mu, kami terima penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati dan percaya katakan, amin. Doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami Tuhan. Kami akan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami akan berdoa. Kami akan mencari wajah-Mu. Dan kami akan berbalik dari jalan kami yang jahat.
Dan kami percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya, yaitu memulihkan negeri kami. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapak Saudara, minggu depan hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ibadah kenaikan juga akan kita lakukan secara online dan akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Karena itu Bapak Saudara, untuk ibadah online kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis nanti, tolong persiapkan roti dan anggur, roti bisa berupa crackers atau roti dipotong kecil-kecil, sesuai dengan jumlah anggota keluarga masing-masing. Kemudian anggur, kita bisa memakai air yang berwarna dengan sirup atau dengan teh untuk sebagai anggur. Persiapkan dan yang terutama persiapkan hatimu untuk kita menerima berkat dari perjamuan kudus melalui perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita semua.